Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syawidi Hafsar Sugiarto dengan NIM 2104 0122 140153. Di sini saya akan mendemonstrasikan bagaimana membuat daftar isi otomatis dan juga daftar gambar otomatis. Di sini kita harus menyediakan space untuk daftar isi dulu. Pertama kita akan membuat daftar isi otomatis. Jadi caranya adalah kita memblok satu persatu subbab yang telah kita punya dan menggantinya menjadi heading 1 seperti ini. Lakukan sampai semua subbab selesai. Kita bisa melakukannya dengan blok seperti ini, lalu mengganti dengan heading 1. Lalu setelah itu kita bisa balik lagi ke space yang telah kita tentukan. Lalu kita ke table references, lalu table of contents seperti ini. Lalu kita automatic table 1. Nanti kita akan mendapatkan daftar isi otomatis yang kita butuhkan. Lalu untuk daftar table, di sini kita membutuhkan untuk daftar table itu kita membutuhkan untuk ada captionnya terlebih dahulu ya. Jadi kita ke tabel yang kita punya dulu. Ini saya sudah punya daftar tabel seperti ini. Lalu kita bisa ke references lagi, lalu insert caption seperti ini. Nah, di sini kita bisa new label, karena saya sudah punya, saya tulis tabel 1 titik, enter seperti ini. Lalu kita oke, nanti di paling bawah akan otomatis ada tulisan table 1.1. Di sini saya akan tulis captionnya adalah dokumentasi. Dokumentasi taman gitu ya. Enter aja. Nanti kita balik lagi ke space yang telah kita punya untuk daftar tabel. Lalu kita bisa ke references, insert table of figures. Nanti di sini sudah ada tabel, lalu kita oke aja. Seperti ntar sudah ada daftar tabel otomatis yang kita punya. Kalau untuk daftar gambar, seperti yang daftar tabel lakukan, kita membutuhkan caption untuk di gambarnya sendiri. Seperti contoh di sini saya sudah mempunyai daftar gambar-gambar yang ada di dalam tabel tersebut. Di sini kita bisa insert caption, lalu kita bisa ketik new label, maaf. Jadi kita ketik gambar 1 titik. Lalu enter, nanti di sini akan otomatis menjadi gambar 1.1, lalu kita bisa tuliskan captionnya misalnya taman ngemplak seperti ini. Lalu untuk gambar berikutnya sama, kita insert caption, lalu ini tinggal oke, lalu kita masukkan gambar, misalnya kita tulis lapangan. Lalu untuk gambar 3, misalnya kita tulis ini caption, oke. Kondisi lapangan misalnya. Lalu gambar 4, insert caption, oke. Kondisi jalan misalnya seperti itu. Sampai gambarnya itu selesai. Di sini saya ada gambar terakhir yaitu oke. Kondisi lingkungan misalnya. Lalu setelah sudah selesai kita kembali ke space daftar gambar yang kita punya seperti ini. Lalu kita bisa melanjutkan dengan insert table of figures, lalu oke. Nanti kita akan mendapatkan daftar gambar dan juga caption-captionnya yang sudah kita kerjakan tadi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membantu menjelaskan bagaimana sih memasukkan gambar di dalam PPT ya. Sini misalnya kita tulis judulnya terlebih dahulu. Saya tulis misalnya biodata diri. Lalu kita ingin memasukkan nih foto kita di dalam PPT tersebut. Kita bisa pencet insert, lalu ada pictures. Nah, di sini kita bisa pilih di bagian-bagian mana aja yang kita taruh untuk ini ya, untuk foto kita. Misalnya di sini saya ada pas foto saya, kita insert aja seperti ini. Insertnya bisa kita taruh di mana aja nih, seperti kita bisa mengganti size-nya juga jadi lebih kecil atau lebih besar seperti ini. Ini juga bisa kita atur untuk letak tulisannya berada di mana, dan bisa gambar pas foto kita bisa kita taruh di mana aja, tapi saya memilih untuk ditaruh di tengah. Begitu cara untuk memasukkan gambar ke dalam PowerPoint. Sebelumnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mendemonstrasikan bagaimana membuat data regresi sederhana menggunakan Excel dan juga COUNTIFs. Di sini kita telah memiliki data variabel X yaitu tingkat konsumsi rumah tangga dan variabel Y adalah tingkat pendapatan.
Di sini kita bisa ke menu klik data, lalu ke data analisis. Setelah itu memilih regression, oke. Setelah itu kita bisa menginput semua data yang kita punya. Seperti data Y adalah tingkat pendapatan, kita bisa memblok tingkat pendapatan yang ada. Seperti ini. Juga variable X adalah tingkat konsumsi rumah tangga, kita bisa blok seperti ini. Lalu kita mengklik data labels dan output range. Juga kita bisa menaruh data analisis yang kita akan dapatkan nanti. Misalnya saya taruh di sini, lalu kita oke. Maka akan keluar semua data analisis yang kita punya. Setelah itu saya akan mendemonstrasikan bagaimana cara menghitung jumlah penduduk dengan mata pencarian PNS dengan pendapatan di atas 4 juta per bulan. Kita bisa mulai mengetik sama dengan lalu count ifs seperti ini. Lalu kita bisa memblok semua mata pencarian yang ada. Kita dilanjut dengan titik koma, lalu PNS, titik koma, dan juga dengan tingkat pendapatannya kita blok semua. Titik koma, lebih dari 4, tutup kurung, dan juga enter. Maka kita mengetahui bahwa jumlah penduduk dengan mata pencarian PNS dengan pendapatan di 4 juta per bulan adalah 5 orang. Lalu bagaimana dengan jumlah penduduk dengan mata pencarian wirausaha dengan pendapatan di bawah 10 juta dan di tingkat konsumsi di atas 5%? Pertama kita sama dengan count ifs seperti ini, lalu kita memblok mata pencarian seperti ini, titik koma, wirausaha, maaf saya ulangi, sama dengan count ifs, memblok semua mata pencarian, titik koma, wirausaha, titik koma, tingkat pendapatan, titik koma, lebih dari 10, titik koma, tingkat konsumsi rumah tangga, titik koma, lebih dari 5, dan juga tutup kurung, enter. Maka kita memiliki bahwa jumlah penduduk dengan mata pencarian wirausaha dengan pendapatan di bawah 10 juta dan di tingkat konsumsi lebih dari 5% adalah 2 orang. Sekian, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.